Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diva Nafala Saputra di Diva Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang masih pemula dalam mengemudikan mobil. Nah, tips yang akan saya bagikan di video ini yaitu bagaimana cara kita memarkirkan mobil dengan keadaan ban depan selalu lurus. Nah, biasanya ini agak sulit untuk pengemudi pemula. Oleh karena itu saya buatkan video ini agar teman-teman yang masih pemula dalam mengemudikan mobil bisa memperoleh informasi lengkap bagaimana caranya memarkirkan mobil Anda dengan keadaan ban depan harus selalu lurus. Kenapa harus lurus? Karena ada beberapa alasan yang kita akan bahas di video ini teman-teman. Oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Oke? Baik teman-teman, jadi ada beberapa alasan mengapa ketika kita parkir kondisi ban depan mobil kita ini harus selalu lurus ya. Terutama untuk teman-teman yang punya mobil SUV di rumah ataupun mobil Jeep dengan rongga ban depan cukup besar, maka teman-teman perlu menyimak video ini agar mendapatkan informasi lengkap mengapa ketika kita parkir kondisi ban depan harus selalu lurus. Jadi teman-teman, ketika kita parkir kondisi ban depan harus selalu lurus dikarenakan kalau kita parkir dengan keadaan ban berbelok, maka dikhawatirkan akan ada anak kecil yang masuk ke dalam rongga ban. Nah, biasanya untuk mobil dengan ukuran SUV ataupun mobil Jeep ya, mobil yang besar-besar itu rongga bannya cukup besar. Saking besarnya rongga ban depan mereka sehingga ketika roda depan dibelokkan ke arah kiri ataupun ke arah kanan di sebelah kanan sana, maka bisa jadi ada anak kecil yang masuk ke dalam. Dan memang benar anak kecil itu muat untuk masuk ke dalam rongga bannya. Ya, nanti kita akan contohkan seperti apa demonstrasinya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya mobil SUV ataupun mobil Jeep di rumah, pastikan kalau memarkirkan mobil kondisi ban depan harus selalu lurus ya. Karena kalau kondisi ban depan berbelok dikhawatirkan mungkin ada keponakan ataupun anak kecil yang bermain petak umpet di sekitar garasi rumah ataupun di mana saja berada ada anak kecil yang bermain petak umpet dan mereka bersembunyi di kolong mobil ini di bagian ban depan ini, maka berbahaya sekali ketika teman-teman akan menjalankan mobilnya dan menekuk ban dalam keadaan lurus kembali. Bisa jadi anak kecil tersebut terjepit di bagian dalam ban mobilnya. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah demi keselamatan serta untuk keamanan. Kalau yang pertama tadi untuk keamanan, yang kedua adalah untuk keselamatan serta keawetan komponen yang ada di bagian kaki-kaki roda depan ini teman-teman. Kalau keselamatan dan keamanan jelas ini masuk kepada alasan yang pertama ya. Jadi untuk mencegah terjadinya bahaya yaitu anak kecil yang masuk ke dalam kolong mobil bagian roda depan ini. Nah, alasan yang kedua, kalau teman-teman parkir ya seperti ini, seperti saya ini parkir di carport di dalam rumah seperti ini dengan kondisi ban berbelok dan kita tinggal mobil kita dalam keadaan parkir seperti ini dalam waktu yang cukup lama, maka dikhawatirkan akan ada komponen yang rusak di bagian roda depan ini. Karena apa? Ketika roda depan ini berbelok ke arah kiri ataupun ke arah kanan, pasti ada komponen di bagian bawah ini yang meregang cukup lama. Meregang itu artinya mengulur ya. Jadi ketika roda berbelok itu akan ada bagian yang menarik serta mendorong di bagian bawahnya. Kita lihat ke bawah teman-teman. Nah, begini teman-teman. Jadi kalau teman-teman parkir dengan kondisi ban berbelok akan ada bagian komponen ban depan yang mengulur cukup lama. Ya, kelihatan nggak? Nah, ini yang saya maksudkan itu yang ini nih. Nah, yang ini ya. Nah, kita kembali ke posisi semula. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman parkir ya di carport ataupun di mana saja teman-teman berada dengan kondisi ban berbelok cukup lama, maka dikhawatirkan komponen yang tadi saya tunjuk itu akan mengalami kerusakan karena dia meregang cukup lama dengan kondisi ban depan yang berbelok. Oke, itu dua alasannya. Sekarang kita akan demonstrasikan kalau kondisi ban depan ini berbelok.
Dan bagaimana caranya untuk pengemudi pemula ketika parkir memastikan bahwa kondisi ban depan mobil mereka itu selalu lurus. Oke, kita akan saksikan yang satu ini. Oke teman-teman, kita sudah demonstrasikan, kita ambil contoh parkir dengan kondisi ban depan berbelok ke arah kiri seperti ini. Yang pertama dan yang paling utama, pasti kalau teman-teman parkir dengan kondisi ban berbelok seperti ini, mobil tidak enak dilihat, tidak enak dipandang. Kecuali untuk iklan ya, itu lain lagi. Tapi kalau kita parkir rapi, mungkin di pinggir jalan ataupun di mana saja berada yang ada kontur garisnya di samping ini, parkir dengan keadaan ban berbelok seperti ini itu terlihat tidak rapi teman-teman. Nah teman-teman perhatikan, ketika roda depan dibelokkan, ada bagian yang berfungsi meregang dan mendorong. Kalau mendorong itu di bagian roda kanan ya, kita akan saksikan. Nah teman-teman, jadi ketika roda depan dibelokkan, ini ke arah kiri ya, bagian roda kanannya ini tuasnya mendorong. Di bagian bawahnya, bagian sayap depan ini, ada tuas kecil yang berfungsi untuk mendorong ke arah kiri. Dan di sebelah kiri sana, tuasnya itu meregang. Meregang itu memanjang ya, seperti ini. Seperti ini teman-teman, tuasnya itu memanjang seperti ini. Ini ya. Nah, kalau teman-teman parkir dengan kondisi seperti ini, ban berbelok dalam waktu yang cukup lama, maka dikhawatirkan usia pemakaian tuas itu yang meregang dan mendorong itu tidak akan lama usia pemakaiannya dan tidak akan awet. Dan dikhawatirkan kalau teman-teman parkir dengan kondisi ban berbelok seperti ini, usia pemakaian tuas itu atau piston yang berfungsi mendorong dan meregang agar ban menjadi berbelok itu akan cepat rusak. Jadi dikhawatirkan akan ada komponen yang rusak, usia pemakaian tuas tidak akan lama, dan kondisi komponen di dalam ban ini yang berfungsi untuk membelokkan ban juga tidak akan stabil. Tapi hal ini tidak bermasalah ya. Maksud saya teman-teman boleh saja melakukan hal seperti ini, memarkirkan mobil dengan kondisi ban depan berbelok di saat-saat tertentu saja. Yaitu mungkin ketika teman-teman parkir di tanjakan, maka teman-teman wajib untuk membelokkan ban penuh secara, maksud saya kalau teman-teman parkir di tanjakan, teman-teman harus membelokkan ban secara penuh seperti ini. Karena handrem saja itu tidak cukup untuk menahan beban mobil di tanjakan ataupun turunan. Jadi kalau handrem sudah tidak kuat, maka mobil tidak tergelincir ke bawah tapi tergelincir ke samping. Itu lebih aman daripada tergelincir ke bawah, maka akan memakan korban lebih banyak. Nah, alasan yang pertama demi keselamatan ya, ditakutkan ada anak kecil yang bersembunyi di kolong sini. Ini kalau mobil SUV mungkin Toyota Fortuner ataupun mobil-mobil ukuran besar, ini muat ini untuk bermain petak umpet, anak kecil di dalam situ itu muat. Tapi kalau Isuzu Panther nggak muat ya. Nah itu alasan yang pertama demi keselamatan. Alasan yang kedua yaitu demi keawetan komponen yang berfungsi untuk membelokkan roda depan. Dan alasan yang ketiga adalah untuk keindahan penampilan mobil dilihat dari depan ketika parkir. Nah itu alasan dan faktor-faktornya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk memastikan kondisi ban depan selalu lurus ketika parkir. Untuk pemula pasti lumayan sulit, tapi dengan melihat video ini akan mudah. Ikuti saya terus ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi ada 3 cara yang bisa teman-teman terapkan ya ketika teman-teman parkir dan teman-teman ingin memastikan apakah kondisi ban depan mobil itu sudah lurus ataupun belum. Ya, ada 3 hal yang bisa teman-teman terapkan kalau teman-teman ingin memastikan ketika parkir mobil itu ban depan mobil teman-teman itu sudah lurus atau belum. Saya akan terapkan di video ini, tapi sebelumnya kita nyalakan dulu mesinnya, oke? Jadi begini teman-teman, ini adalah setir mobil ya. Anggap saja ini setir umum. Mobil pada umumnya setirnya seperti ini. Setir mobil pada umumnya yaitu untuk membelokkan roda ke kiri ataupun ke kanan itu jumlahnya sama, yaitu 2 kali putaran. Ya, kalau teman-teman ingin memastikan kondisi ban depan mobil teman-teman selalu lurus ketika parkir, pastikan teman-teman menghitung jumlah setir yaitu pada saat membeloknya.
jumlah belokan setir yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Seperti ini. Umpamanya ini ya, ini setir ya. Kita belokan 2 kali, pasti kondisi ban depan akan berbelok. Ini lurus ya. Kondisi ban depan lurus. Kita lihat dulu apakah lurus bannya. Ban depan lurus ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, kita hitung dengan jumlah 2 kali putaran ya. 1 2. Nah, ini kondisi ban depan sudah berbelok. Oke, teman-teman, kondisi ban depan sudah berbelok. Nah, untuk membalikannya juga kita perlu 2 kali putaran. Oke. Untuk membalikannya juga kita perlu 2 putaran, teman-teman. Ya, ini sudah mentok ini ya. Kita balikan 1 2. Oke, kita akan demonstrasikan dari kamera luar. Oke, teman-teman, ini sudah paling mentok 1 2. Nah, lurus ya. Kita coba ulangi lagi. 1 2. Nah, ini udah paling mentok. Kita balikannya 1 2. Lurus ya. Nah, itu adalah cara yang pertama, yaitu dengan memutar setir 2 kali ke arah kiri. Ya, kita tes dulu 2 kali ke arah kiri seperti ini. Nah, kalau sudah, kita balikan dengan jumlah yang sama 2 kali. 1 2. Arahnya bebas kemana saja, teman-teman. Kalau sudah 2 kali seperti ini, pasti kondisi ban depan dalam keadaan lurus ya. Nah, itu tips yang pertama. Kita cek ban depan pasti lurus ini. Kita turun dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, ternyata benar ban depan dalam keadaan lurus. Walaupun tidak lurus sempurna, tapi jumlahnya sama ya, teman-teman. Ke kiri 2 kali ataupun ke kanan 2 kali, itu untuk memastikan kondisi ban depan selalu lurus ketika parkir ya. Jadi tadi saya sudah ajarkan tipsnya kepada teman-teman ketika parkir. Untuk memastikan kondisi ban depan ini selalu lurus, putar saja setirnya ke kiri 2 kali, lalu balikan ke kanan 2 kali, maka kondisi ban depan akan lurus. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua yang bisa teman-teman terapkan adalah teman-teman bisa turun langsung dari dalam mobil untuk memeriksa kondisi ban depan ini sudah lurus atau belum. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga yaitu teman-teman bisa memajukan ataupun memundurkan mobil teman-teman. Kalau ketika teman-teman memajukan ataupun memundurkan mobil teman-teman kok agak sedikit berbelok, maka kondisi ban depan belum lurus. Tapi ketika teman-teman menggerakkan mobil yaitu maju ataupun mundur, kondisi mobil bergerak lurus, maka sudah pasti ban depan dalam keadaan lurus. Itu saja videonya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.